Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini kita akan mereview materi akidah akhlak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan mereview beberapa materi pembelajaran akidah akhlak yang telah kita pelajari. Adapun yang telah kita pelajari itu pertama ada kalimat thayyibah, kemudian asmaul husna, dan yang ketiga iman kepada kitab Allah. Dan pada hari ini juga kita akan membahas beberapa soal PTS yang kemarin telah diujikan. Kita akan membahas sekilas-sekilas saja karena ini hanya sekedar mereview, mengulang materi. Kalimat thayyibah itu artinya apa? Secara global kalimat thayyibah artinya yaitu kalimat-kalimat yang baik, kalimat atau ucapan yang baik. Adapun kalimat thayyibah banyak macamnya. Pertama ada kalimat tahmid. Tahmid itu alhamdulillah, tasbih, subhanallah. Kalimat takbir, Allahu akbar. Kalimat istighfar itu astagfirullahalazim. Kalimat tarji, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat masya Allah itu masya Allah. Yaitu dia contoh-contoh kecil dari kalimat thayyibah. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman yang kita pelajarin hanya itu aja. Adapun dari kalimat-kalimat berikut ada kegunaannya masing-masing. Seperti kalimat tahmid digunakan untuk mengungkapkan rasa syukur. Lanjut. Kalimat tasbih. Tasbih itu bentuk kalimatnya atau lafaz kalimatnya yaitu subhanallah. Arti dari kalimat tasbih adalah maha suci Allah. Adapun penerapan kalimat tasbih dalam kehidupan sehari-hari, pertama digunakan zikir setelah sholat, melihat hal yang mengejutkan seperti petir, badai, dan lain-lain. Kemudian menegur imam yang lupa rukun bacaan ataupun gerakan dalam sholat. Itu kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalimat yang kedua yaitu kalimat yang kedua itu kalimat masya Allah. Masya Allah itu lafaznya ya masya Allah. Masya Allah artinya inilah yang dikehendaki Allah. Adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kalimat masya Allah adalah mengungkapkan rasa kagum atas ciptaan Allah. Sedangkan subhanallah itu bukan untuk mengungkapkan rasa kagum ya, akan tetapi yang digunakan untuk mengungkapkan rasa kagum yaitu kalimat masya Allah. Kemudian kagum atas baiknya ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga, bentuk pengakuan dan rasa yakin bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Jadi kalimat masya Allah juga merupakan gambaran dari keimanan seseorang karena dia percaya akan segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak dan izin Allah. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu kalimat takbir. Kalimat takbir lafaznya Allahu Akbar. Kalimat takbir ini udah nggak asing karena di dalam sholat kita beberapa kali tuh nyebut kalimat takbir. Begitu pula dalam panggilan azan. Adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kalimat takbir adalah digunakan setelah zikir, sebagai zikir setelah sholat. Kemudian nomor 2, menghadapi bahaya. Jadi ketika perang-perang zaman Nabi dulu, ketika diucapkan kalimat takbir maka keinginan jihad ataupun api jihad di dalam hati kaum muslimin akan berkobar-kobar. Maka banyaknya musuh tidak berpengaruh ketika diucapkan kalimat takbir. Karena ketika diucapkan kalimat takbir, segala sesuatu yang banyak akan terlihat sedikit karena Allah maha besar. Kemudian yang ketiga, melihat atau mengalami sebuah bencana alam. Jadi itu dia penerapan dalam kehidupan sehari-hari kalimat takbir. Nah, untuk kalimat thayyibah cukup. Sekarang kita review ke materi yang berikutnya yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna, dari definisinya dulu. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Adapun di pelajaran akidah ini kita mempelajari 3 nama aja. Sebenarnya kan ada 99 nama yang baik yang sering kita baca setiap pagi sebelum masuk kelas. Pertama namanya Al-Malik. Al-Malik artinya maha merajai atau maha menguasai seluruh alam dan isinya. Kemudian Al-Aziz, maha perkasa atas segalanya, tak ada satupun yang dapat
menandinginya. Kemudian Al-Qudus artinya maha suci atau maha bersih dari segala aib dan segala kekurangan. Al-Malik Al-Malik artinya maha merajai. Allah merupakan raja dari segala raja. Tak ada satupun zat yang dapat menandingi atau menyamai kedudukan Allah sebagai raja dari alam semesta. Seperti dahulu kala ada seorang yang mengaku Tuhan, yaitu Fir'aun. Nah, itu nggak sedikit pun sebanding dengan Allah, karena Allah memiliki sifat Al-Malik yang maha merajai, raja dari segala raja. Kemudian penerapan sehari-hari sifat Al-Malik. Pertama, bersyukur atas segala nikmat. Kedua, meyakini segala sesuatu merupakan milik Allah. Ketiga, menjauhi diri dari sifat sombong. Karena ketika kita beriman atau meyakini sifat Allah Al-Malik, maka tidaklah pantas bagi kita manusia biasa untuk menyombongkan diri, karena hanya Allah yang pantas untuk sombong. Yang kedua, Al-Aziz artinya maha perkasa. Maha perkasa. Allah merupakan zat yang maha perkasa. Tak ada satupun zat yang dapat menandingi keperkasaannya. Allah yang mampu menjaga perputaran planet-planet beserta matahari tanpa sedikit pun ada di antara benda langit tersebut yang bergesekan satu sama lain. Di samping Allah memiliki sifat maha perkasa, Allah pun memiliki sifat Ar-Rahim atau Al-Hakim, yang artinya maha penyayang dan maha menetapkan hukum. Jadi walaupun Allah maha perkasa, Allah tidak semena-mena dalam menentukan suatu hukum. Akan tetapi Allah menentukan suatu hukum dengan sifatnya yang Al-Adil, maha adil. Hukum yang Allah tetapkan udah pasti adil. Kemudian disandingkan juga dengan sifat Ar-Rahim. Hukum yang Allah tetapkan, keperkasaan Allah juga di samping keperkasaan Allah, Allah juga maha penyayang. Jadi Allah tidak semena-mena dalam menghukum atau memberi hukum kepada makhluknya. Kemudian Allah juga memiliki sifat Al-Hakim yang artinya maha menetapkan hukum. Jadi segala hukum, segala keputusan yang ditetapkan oleh Allah sudah pasti adalah keputusan atau ketetapan yang terbaik. Di samping itu juga Allah juga memiliki sifat maha adil dan maha bijaksana. Seperti disebutkan dalam surah Al-Quran. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuh, jadi walaupun Allah maha perkasa, Allah pun tidak sombong, karena Allah memiliki nama-nama baik yang lain seperti Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Adil, dan Al-Arif, maha bijaksana. Penerapan sehari-hari sifat Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengagungkan Allah setiap saat, karena tidak ada lagi yang pantas diagungkan selain Allah. Kedua, menanamkan sifat tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Rendah hati karena hanya Allah yang pantas tinggi hati. Sebagai manusia dan makhluk-makhluk lainnya tidak ada satupun yang pantas. Kemudian ketiga, menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan utama. Jadi dalam melakukan hal apapun, apalagi ibadah harus dilandaskan dengan tujuan mendapat ridho dari Allah, bukan ingin ria atau dilihat orang lain. Kemudian yang ketiga, Al-Qudus. Al-Qudus artinya maha suci. Artinya Allah terhindar dari segala aib atau dari segala kekurangan, baik yang dituduhkan oleh makhluknya ataupun yang terdapat sendiri dalam dirinya. Jadi Allah benar-benar zat yang terhindar dari segala hal buruk. Hendaklah kita selaku makhluknya selalu berusaha untuk membersihkan diri dari keburukan dan selalu menghiasi diri dengan hal-hal yang baik. Adapun penerapan sehari-hari sifat Al-Qudus, yaitu pertama, memperbanyak amal ibadah. Kedua, menjauhi segala hal yang dilarang Allah. Ketiga, berdoa dan mengharap petunjuknya. Untuk Asmaul Husna cukup. Kemudian ke materi ketiga, yaitu akidah, akhlak, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya yakin dan percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab sebagai wahyu kepada para rasul
kepada para rasul untuk dijadikan sebagai sebuah pedoman atau pegangan. Adapun kitab yang wajib kita imani ada 4. Pertama, Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kemudian Injil diturunkan kepada Isa alaihi salam, dan kemudian Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat kitab ini intinya memiliki isi yang sama, yaitu mengajarkan tentang tauhid, yaitu menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi banyak dari manusia yang merubah isinya. Sebenarnya dalam intinya ketika kitab itu diturunkan dari Allah kepada Rasul-Rasulnya, isinya ya tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja manusia yang merubahnya. Akan tetapi satu kitab yang terakhir ini Al-Quran, Allah langsung yang menjaga kemurniannya. Jadi terjaga kemurniannya dari awal hingga hari akhir nanti. Allah yang jamin. Untuk penjelasan dari masing-masing kitab silakan kalian baca sendiri. Materinya selalu tersedia di YouTube. Kita akan membahas beberapa keutamaan Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama lain, diantaranya Al-Huda yang artinya petunjuk, Al-Furqan artinya pembeda antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, Az-Zikr peringatan akan adanya nikmat surga dan siksa neraka, Asy-Syifa obat penenang jiwa dan hati umat manusia dari segala kegundahan. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Untuk itu maka isi Al-Quran merupakan isi yang terlengkap dibanding kitab-kitab sebelumnya. Isi kandungan Al-Quran meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, yang tak terlihat maupun yang terlihat. Al-Quran ditujukan kepada seluruh umat manusia dan berlaku sepanjang masa. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya hanya berlaku pada masa tertentu dan diturunkan kepada umat tertentu, bukan untuk semua umat. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki Nabi Muhammad. Kenapa mukjizat terbesar? Karena lewat Al-Quran Nabi Muhammad SAW bisa tahu keadaan puluhan tahun setelah beliau meninggal. Kemudian kitab dan suhuf. Nah, kitab itu tadi yang kita pelajari itu. Nah, ada lagi namanya suhuf. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Suhuf yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Persamaan antara kitab dan suhuf, keduanya merupakan wahyu yang turun dari Allah. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf, isi kitab lebih lengkap dibanding suhuf. Suhuf tidak dibukukan sedangkan kitab dibukukan. Hanya itu, intinya sama. Yang bedain hanya kalau kitab itu dibukukan sedangkan suhuf masih berupa lembaran. Oke, itu dia review materi atau pengulangan materi dari 3 materi yang telah kita pelajari. Kalimat Thayyibah, Asmaul Husna, dan iman kepada kitab Allah. Oke, berikutnya kita akan membahas beberapa soal PTS. Overall nilai kalian di akidah itu bagus-bagus, akan tapi hanya kurang teliti, mungkin buru-buru. Kalimat yang baik merupakan arti dari kalimat Thayyibah. Easy. Lafaz kalimat tasbih yang benar adalah tasbih apa tadi? Tasbih itu subhanallah. Kalau bismillah basmalah, astagfirullah istighfar, alhamdulillah tahmid. Kalimat tasbih merupakan pembuktian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terhindar dari segala keburukan. Apabila imam lupa melaksanakan salah satu rukun sholat, maka hendaklah kita menegurnya dengan cara mengucap kalimat tasbih. Jangan mengucap kalimat tarji, memang imamnya meninggal. Kemudian nomor 5, kalimat subhanallah lebih tepat digunakan untuk mengekspresikan rasa heran terhadap sesuatu. Sedangkan kagum itu apa? Tadi kagum sebutkan Masya Allah. Adapun kalau sedih, misalnya sedih bisa dengan istighfar, bisa dengan tarji.
dan lainnya. Kemudian nomor 6, kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan adalah Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Kalimat Masya Allah memiliki arti inilah yang dikehendaki Allah. Segala puji bagi Allah, artinya alhamdulillahirabbil alamin. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Maha suci Allah, artinya subhanallah. Kalimat Masya Allah lebih tepat digunakan untuk mengekspresikan rasa kagum terhadap sesuatu. Kalau heran tadi subhanallah. Takut itu bisa dengan astagfirullah, atau dengan apa lagi? Dengan Allahu Akbar untuk menghadapi rasa takut. Kemudian syukur dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. 9, kalimat yang sering disandingkan dengan kalimat Masya Allah adalah Masya Allah la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali karena Allah. Nomor 10, Allah Maha Besar merupakan terjemahan dari Allahu Akbar. Masya Allah inilah yang dikehendaki Allah. Subhanallah Maha Suci Allah. Allahu Kabir, ini salah, bahasa Arabnya salah. Kalau kabir itu besar, bukan maha. Kalau akbar itu maha besar. 11, kalimat takbir sering kita ucapkan ketika menyaksikan bencana alam. Ketika mendapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Keindahan kita ucapkan Masya Allah. Kemudian 12, kalimat yang sering digunakan untuk memantapkan semangat jihad kaum muslimin dalam berperang adalah kalimat takbir. Sedangkan tasbih digunakan untuk mengungkapkan rasa heran, tahmid untuk mengungkapkan rasa syukur, tarji untuk mengungkapkan ketika seorang atau kita menerima musibah. Tarji itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun lafaznya. 13, dalam perjalanannya mencari Tuhan, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap titik-titik sebagai Tuhan karena kebesarannya. Akan tetapi benda itu pun tak abadi karena dapat terbenam. Apa itu? Yaitu matahari. Kisahnya ada di YouTube, silakan dibaca. Kemudian 14, arti dari nama Allah Al-Malik adalah Al-Malik artinya maha merajai. Maha suci artinya apa? Maha suci, Al-Qudus. Maha adil, Al-Adil. Maha perkasa, Al-Aziz. 15, segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya bersifat titik-titik yang dapat Allah ambil kapanpun Ia mau. Hanya bersifat titipan. Jadi nggak pantas kita untuk menyombongkan diri karena semuanya bersifat titipan dan bisa Allah ambil kapanpun Dia mau. Oke, sampai nomor 15 dulu. Nanti kita lanjut lagi karena durasinya sudah terlalu lama, nanti tidak ditonton. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Silakan kalian ulang-ulang materi yang lain di YouTube, masih tersedia, selalu tersedia. Silakan kalian ulang-ulang lagi. Untuk hari ini kita cukupkan sampai sekian. Akhirul kalam aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.